reservoir air ya misalkan pimpal masukkan ke air dia langsung menyedot pompa keluar macam-macam ini model-model gini ini bisa kita cari di banyak ya di pengguna yang agak besar biasanya untuk pompa submersible di itu biasanya di kapal-kapal tersedia ini biasanya. Kenapa kalau misalkan bocor dipakai listrik AC ya pakai bisa juga air namun biasanya terbatas dalaman karena kalau lubang bornya makin dalam itu otomatis kebutuhan tenaga pompanya juga harus besar. Kalau yang pompa rumahan itu kan paling 20 meter. Tapi kalau pompa yang besar itu sampai 40-50 watt. Tapi yang pompa yang atas. Kemudian pipa. Ya. Pipa ini ada macam-macam ya. Pipa yang sering dipakai biasanya pompa HDPE. Saya informasikan ini blog di web, silakan karena yang sudah di web itu masih yang kemarin ada ditambah nanti saya upload untuk revisi tambahan. Saya kembali ke layar ya. Di sini ada yang pertama pipa HDPE, high density polyethylene. Ini densitas tinggi ya. Ini lentur ya. Ini mungkin sering kita jumpai kalau kita ini PDAM itu pakai model HDPE ya. Jaluran pipa PDAM pakai HDPE. Kemudian kalau kita di ini pemboran eksplorasi itu juga pakai HDPE. Ini fleksibel ya, kemudian lentur dan tahan kuat ya. Nggak masalah ya, karena dia densitasnya tinggi. Kemudian pipa PVC. Ya, PVC biasa ya, pipa peralon di. Nah, yang pertama yang konstruksinya ini sumur bor kalau ada sumur lah ya sumur gali. Kemudian dari sumur bor ini ya, kita bilangnya itu sampai ke lapisan lapis pasir ya. Pertama lapisan pasir dan air yang kayak tanah dalam. Setelah kita pompa ya. Ini discharge ini pompa yang keluar dari pompa nanti keluar nih. Kemudian ini ada inisial yang bisa kita tahu ya. Ini ada HO min ini
confinement air ini ada tulisannya. Kemudian ada R jarak, ini bisa R kecil R besar ya. Kalau R besar itu jarak dari pompa ke sumber satunya sebagai observasi. Kemudian B kedalaman contoh konstruksi dari suatu pemompaan. Jadi kalau kita mau pumping test, yang pertama yang kita buat itu adalah kita membuat sumur bor dulu. Sumur bor ini di daerah tambang itu banyak sekali sumur bor ya. Nah, kalau sumur bor itu dapat air, nah itu bisa kita pakai untuk uji pumping test. Karena tidak semua sumur bor yang ada yang eksplorasi, khususnya eksplorasi ya, eksplorasi itu eksploitasi itu tidak semua pemboran mendapatkan air. Kita cari yang kita ada. Nah, untuk ini uji pemompaan, ini sumber pompa, pumping well, sumber pompanya. Kemudian kita mencari atau membuat sumur observasi B, ya, A, B sama C. Ini pumping well ke observasi well ini sekitar 25 meter ya. Kemudian pumping well ke observasi well B ini multi well ya. Kalau kita pumping test itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama ada yang multi well, ada yang single well. Kalau multi well apa? Multi well itu minimal kemudian yang kedua ada sumur observasi. Nah, sumur observasi itu gunanya apa? Ya, saya harus ini pumping well ya, pumping well. Nah, kemudian sumur observasi sekarang di sini. Ini maaf ya, seleb yang pakai mouse. Ini observasi well. Nah, ini yang model multi well. Artinya multi well itu apa? Minimal ada 2 sumur bor atau sumur gali boleh, sumur bor boleh. Nah, yang pertama sebagai pumping well, ini tempat lokasi pemompaan. Yang kedua sebagai observasi well. Observation well itu apa? Untuk mengetahui perubahan ini, muka air tanahnya. Nah, ini misalkan pertama di situ ya, kedua di sini misalkan, nah, ketiga misalkan. Nah, di observasi well itu nanti sebagai sumur pengamatan. Misalkan ini H berapa, ini kemudian turun lagi, dan seterusnya. Nah, itu multi well. Jadi ada 2, yang pertama sumur pemompaan, pumping well, yang kedua pertama pumping well sebagai lokasi pemompaannya, yang sumber kedua itu sebagai observasi pengamatan. Bisa juga model single well. Misalkan lokasinya ini Pak, lokasinya bergelombang dan susah untuk kita pemboran, nggak apa-apa, single well bisa. Ya, nanti pembedanya di R. Ya, R. Kalau di ada 2 sumur ada jarak ya, ini R. Ini namanya R nanti. Di rumus R. Misalkan single well bagaimana? Dan nanti R-nya pakai diameter pemboran. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum masuk perhitungan. Lapangan kita mau mencari KFR ya, KTN dari pemboran.
sekali ya. Kenapa? Karena di tangan itu bisa ada ini ya, eksplorasi, bisa kita pakai sebagai sumber pengumpaan, pumping well, dan observasi well. Untuk jaraknya bebas. Jarak ini biasanya dipengaruhi kondisi biologi ya, sama struktur, sama geomorfologi. Kalau gelombang-gelombang ya usahakan jangan pakai pelabuhan datar ya, dan tidak banyak struktur ya. Kenapa? Kalau misalnya nanti bocor ya ketika pengumpaan, nanti nggak penurunan, bahkan jaraknya 25 meter ya ada lukanya gitu kan. Nah, ini ada bolong ya, ini pumping well ya, ini pumping well ya. Di sini ada patahan, nanti airnya nggak bisa sampai sini gitu tuh, airnya sampai sini aja ya. Sampai sini nggak bisa ya. Jangan ya. Yang pertama itu kondisi ya tentunya, kemudian kondisi penerbangannya, dari menerus tidak bapaknya ketahuan dan apakah dia ada tahan ya sama timur kulit. Nah, ini di kanan gambar ini ada grafik drawdown atau surutan ya. Yang grafik kedua ini ada recovery atau pemulihan. Jadi ketika ada pumping test, ini dia turunnya cepat, turunnya. Nah, kita batas maksimum, batas dengan amplitude misalkan, atau permeable. Ini makin melandai, grafiknya makin melandai. Nah, ketika makin melandai, ini bisa kita stop pemompaan. Nah, kemudian setelah kita stop pemompaan, air akan mengisi kembali dalam lubang bor. Nah, dia akan naik cepat, naiknya cepat. Nah, kemudian ketika mau sampai ke muka air tanah yang statik tadi, yang muka air tanah yang awal, dia akan lambat laun melandai. Nah, ketika grafik ini, drawdown ini ya, ini ketika pemompaan, ketika bentuk model drawdown, bor, nah ya, yang arah naik ini namanya recovery. Waktu pemompaan itu bisa berhari-hari, tergantung pelapisan batuannya. Apabila batuannya itu batu pasir ya, kemudian kita ingin mengetahui sampai ketebalan maksimalnya, misalkan sampai puluhan meter, bahkan sampai ratusan meter, berhari-hari dis ya. Kemudian penurunannya juga lumayan ya, ini dalam depth water meter. Nah, saya biasanya kalau misalkan pumping test ini, kalau lokasinya aplikasinya tebal, itu 8 jam ya. Saya enggak, ya satu shift lah ya, satu shift. Misalkan dari jam 8 ya, 8 sampai jam paling sore lah, jam 5 juga enggak full ya. Tapi pompa jalan terus. Tapi kalau misalkan lapisannya enggak tebal ya, kita pompanya jangan lama-lama ya. Jadi kalau pas kita harus ada topoknya dulu, atau pakai geolistrik bisa. Kalau misalkan kalau tebal ya kita bisa kirakan aja, nanti kalau udah sampai 5 jam kita stop ya. Kalau kita stop otomatis nanti akan recovery, akan naik. Jadi bisa kita hitung. Saya jarang sekali ya, sampai 8 jam jarang. Saya lihat kondisinya gimana, kan nggak terlalu dalam atau biasanya ya paling 8 plus ya, plus
plus apa, ini tadi ya, jadi jika pertanyaan nanti ya kita klik, nah kemudian di grafik itu kita nanti plotting ya, kertas semilog ini. Ya kalau manual nanti kita tinggal ini ya, tinggal misalkan ini nanti ini drawdownnya ya, ini H-nya, jaraknya, bentukannya misalkan ini T. Waktu. Nah, ini kalau pakai Excel bisa ya, Excel bisa. Excel itu ada tabel semilognya ada. Ya, silahkan nanti kalian cari di Google bagaimana cara membuat tabel semilog ada. Ya, jadi nanti kalau misalkan manual ya pakai ini langsung manual, tapi kalau secara otomatis di Excel bisa. Tinggal kalian buat tabel X-nya, kemudian plotting insert ya, model sketcher ya, jadi model titik itu yang di awal statistik mungkin ya, yang kamu statistik ada sketcher ya, kemudian kertasnya ya untuk model plottingnya pilih semilog. Nah, kemudian ini ada beberapa grafik ya, sebagai kita nanti ini pakai TACE ya, model TACE itu nama orang ya, dia pertama formula untuk pumping test uji pemompaan ya, tahun 1936. Ini yang 4A ini model amplifier tekan ya, ini. Kemudian yang B unconfined ya, dia agak bergelombang. Kemudian yang leaky amplifier ini sama yang kalau tidak main, yang lock-locknya sama. Kalau misalkan Dylan ya, kita membuat kepaskan titik-titik yang telah kita buat ya, telah kita plotting dari data dengan tabel dasar. Ini kurang ya, log desimal apa model kita shifts of positive texture amplifier. Ini unconsolidated, ini tanpa rekahan ya. Ini ada amplifier, ada double positive type, berbagai macam dengan struktur ya. Nah, ini rumus ya. Saya pakai rumus yang mudah dulu ya, sudah nanti yang susah. Pertama ini saya akan memberikan yang pumping test. Nanti setelah pumping test nanti ada Cooper Jacob, kemudian TACE, kemudian slug test, nanti ada popon dulu sama Cooper Jacob. Untuk rumusnya T ya, transmissivity, kemudian automatic key ini discharge, ini debit pemompaan, kemudian 4 kali mu ini kenapa? Karena kita pakai diameter lingkaran ya. Kemudian delta H ini penurunannya. Kemudian S
Ini untuk stabilitas 2,25 kali T, ini T ini, ya. T ini kali TO. Nah, ini kita baca di tabel nanti. Kemudian R kuadrat. Ini pumping well. Iya. Kalau ini, namun apabila kita mau pakai single, nah, pakai diameter kemudian ya sama dengan tinggal T per B apa B ini diameter ketebalan dari square. Sampai di sini ada pertanyaan ini rumus? Nggak ada. Baik, saya lanjutkan. Nah ini ya contoh. Ini pakai Cooper Jacob ya. Jadi nanti pemompaan itu data yang kita ambil yang pertama data waktu. Ini misalkan ada data Bella yang diperlukan. Bella. Nah, yang diperoleh yang pertama Q atau pemompaan. Kedua R atau dius antara pumping well dengan observasi well atau dari jari pumping well. Setelah itu penurunan muka air tanah akibat pemompaan. Kemudian T nah, nanti yang Q ini ya, Q ini kita hitung debit pemompaan. Ada yang bisa ukur debit di lapangan pemompaan. Misalkan ini ada pompa ya, pompa
Kemudian dia mengeluarkan air. Saya bilang dia mau jalan. Ini misalkan air gitu ya. Sendal dia. Nah, bisakah ada, ini kuis ya ini kuis ya, kalau kuis saya semangat. Yang bisa mengukur gini, debitnya, pompa ini ada yang bisa mengukur nggak? Di lapangan manual mudah aja lah. Gimana? Ada yang bisa mengukur nggak? Kuis, sebutkan nama, name. Siapa? Kuis. Ayo siapa? Yang berani? Ya. Ya. Iya Pak. Dian, name-nya berapa? Nya 19, belakangnya 92. 99. Oke. Gimana Cara cara? mengukur debit di volume dibagi waktu Pak. Ya, bagaimana? Volume. Ya, terus gimana? Ya benar volume per waktu ya. Nah sekarang bagaimana kita mengetahui per 20 liter ternyata 10 liter per detik. Nah itu bagaimana kita kuantitinya, nilainya itu bagaimana di lapangan. Kita nggak perlu pakai alat mahal ya, nggak perlu misalnya karbmeter, nggak perlu. Kita nggak punya karbmeter misalkan, kita nggak punya alat ini seperti PDAM itu kan ada juga itu. Kita nggak punya alat penghitung khusus ya bagaimana kita mengatasi hal tersebut di lapangan. Saya Pak. Siapa? Ferry ya? Iya Pak. Ferry. Yep. Name-nya berapa? Name Pak 42. 19 depannya. 18 Pak. 42. Gimana? Jadi caranya itu kita perlu jam untuk ukur waktunya sama ukur bisa botol atau botol air minum atau ember yang bisa diketahui volumenya Pak. Oh ya, betul sekali ya. Ya, 100 ya untuk Ferry Ferdiansah ya. Nah, gitu caranya ya. Jadi, kalau makasih juga berarti ya Bapak Nilai. Jadi cara sederhana dan tidak susah ya. Makanya kalau kita ke lapangan ya, kita nggak punya alat tadi ya, cukup jadi ember ya, itu kita tahu volumenya. Cuma cara volumenya ya, atau pakai gelas ukur ya, gelas ukur yang 1 liter pun ada juga. Nah nanti air kita tuangkan dalam ember atau gelas ukur yang kita ketahui volumenya sambil kita ukur waktunya. Nah itu langsung bisa kita ambil nilai G-nya, debit pompa, bukan debit pompa, maaf ini bukan pompa, debit pompa. Kan radius antar PW dan OW tadi ya, pumping well sama observing well, kalau nggak ada jari-jari, multi well, yang single well. Kemudian waktu penurunan sama muka. Nah ini kan ketika ini ada sumur ya, kita pompa. Pertama kita ukur muka air tanah dulu. Kita ukur muka dulu. Masukkan pompa submersible.
kita siapkan juga AWLR. Ya, kita dampingkan dengan alat ini. Nah, kemudian pompa kita nyalakan. Nah, nanti pelatih akan. Nah, ketika turun ini AWLR juga harus ikuti. Misalkan ini T gitu ya. Nanti perubahannya berapa? Ya, ini saya beri ringan ya, ringan waktu kita mainkan ya. Kita ketahui nanti ada sumbu ya, ada dua tabel kolom. Yang pertama itu kolom waktu ya, perubahan waktu. Kolom kedua perubahan ketinggian. Nah, nanti dapat seperti ini ya. Ini waktu. Ini dari muka air tanah. Dari MAT. Bisa kita konversikan, bisa ya. Makin lama pemumpaan ya, dia makin surut. Ya. Jadi ini makin jauh jaraknya. Sekarang ini jaraknya dari MAT-nya 20 gitu ya, kita sampai 0, jadi makin dalam. Sampai ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembuatan tabel. Nggak ada ya. Jadi lapangan tadi G, kemudian R, kemudian waktu sama H. Nah, sebetulnya ada satu lagi ya, ketebalan aquifer ya. Karena ini untuk mencari T nanti ya. Nah, kemudian kita plotting di kertas semi